Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di praktikum geologi struktur. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai 3D model dari kasus ortografi sesar. Video ini saya buat untuk mempermudah rekan-rekan dalam memahami bagaimana thought proses dalam mentransformasi kasus 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Oke, ini contoh soalnya ya. Ini kasus yang pertama, bahwa bidang kerja kita ini bidang datar, bidang tegak ya, bukan bidang miring. Di sini kita punya singkapan-singkapan di posisi-posisi ini. Kalau digambarkan secara 3 dimensi ini ya gambarannya. Kita punya bidang yang kuning, bidang yang ungu ya, dan ada bidang sesarnya. Ketika terjadi sesar, ini yang terjadi. Nah, dari bidang sesar ini yang ingin kita cari adalah net slip. Nah, garis ini kan. Nah, garis ini kita peroleh dengan cara mengetahui berapa pitch dari sesarnya. Kemudian kita buat garis ini. Kita dapat perpotongannya. Begitu juga halnya dengan yang di bagian ini saya bilang footwall aja ya, karena sudah nggak ada footwall di bidang tegak. Jadi di bagian ini ya kita bisa tahu dapat titik ini dari dua buah pitch harus sama kan, ini sejajar nih, sehingga kalau kita hubungkan titik ini kita dapat net slip. Di sini ya bisa kita urai menjadi trend dan heave. Oke, kita akan masuk ke bagian 3D-nya. Ini adalah kasus yang 3D yang udah saya buat, kurang lebih seperti ini ya. Mirip ya. Oke, bagian ini adalah bagian yang di hanging wall-nya. Ya, saya bilang ini hanging wall, ini foot wall. Walaupun nggak ada, ini untuk mempermudah penyebutan aja. Jadi kalau kita kan bekerja di bidang datar ya, di bidang yang ini nih, di bidang atas ini, karena ini tempat batuan kita tersingkap kan, jadi seakan-akan kita berdiri di bidang ini nih. Nah, berarti untuk memperoleh gambaran dari pekerjaan yang di peta ini, sebenarnya informasi kita ada di bidang sesar ini kan, di muka ini nih. Nah, kita tahu bahwa di muka ini data kita ada garis-garis ini kan. Nah, garis-garis ini kita coba taruh di bidang kerja kita. Berarti kan akhirnya ide kerjanya itu bagaimana bisa peroleh garis-garis ini kan di bidang datar. Nah, untuk peroleh garis-garis ini kan kita yang pertama-tama kita lakukan adalah memutar bidang sesar ini kan dengan elevasi H. Ya, selisih ini kalau saya bilang ini 0, ini H. Berarti dari selisih elevasi ini kita bisa buat bidang sesar ini di bidang kerja kita dengan elevasi H kan. Ya, kita putar seperti kita putar Excel. Ya. Dan kayak gini ya gambarannya ya, supaya lebih tergambar. Nah, ini kita putar ke atas ya. Kita putar seperti Excel, nanti kita dapatkan garis-garisnya. Oke, kemudian karena kan kita informasi yang kita punya itu kita cuma punya strike ya. Maka dari itu kita coba peroleh garis yang kuning ini dengan menggunakan informasi strike. Ya, kita tahu bahwa garis kuning ini merupakan ya perpotongan antara garis yang menghubungkan antara perpotongan di strike pada elevasi H dengan strike dengan sesar di elevasi H yang di bawah sini. Jadi kita dari bidang kuning di elevasi H ya, dan
sesar di elevasi H, titik ini kan, titik A ya. Kemudian strike dari lapisan di elevasi 0 dan strike sesar di elevasi 0 dari titik B. A dan B dihubungkan jadi garis kuning ini kan. Berarti kita akan coba transfer garis bidang ke garis bidang ini ya, kuning ini. Dari elevasi 0 kita transfer dia ke bidang datar, bidang kerja. Jadi kita tahu bahwa elevasinya segini kan. Tahu bahwa ini saya perpanjang supaya nggak memberi kesan ini kan perpotong lepas banget ya. Nah, kita buat ini elevasinya. Oke. Lalu kita buat, saya perpanjang ya ini strike-nya, ini garis miringnya saya buat sejajar, saya pindahin ke sini. Kita coba buka sini ya. Di sini kan kita dapat segitiganya ya. Nah, di sini ini kan H-nya nih. H-nya 19,7. Ya, 19,7. Berarti kalau kita buat dia kita mau buat di 19,7 berarti ya, kita copy gitu ya. Copy berarti salah, harusnya di sini. Karena kita putar engselnya ya. Taruh di sini kan. Kita putar ke atas itu. Buat segitiga sini kan. Ya. Lalu kita buat kemenerusan dari strike-nya kan. Buat sejajar. Ini kita nggak perlu lah. Nah, dia berpotongan di sini kan. Ya. Karena kita tahu bahwa di di titik ini kalau kita transfer sejajar dengan garis dengan H-nya, maka titik ini kita akan proyeksikan sebesar H sini kan. Nah, jadi di titik ini kita peroleh garis ujung dari garis kuning ini kan kita hubungkan nih garis ini ke sini. Ya gimana jelasin ya. Jadi ya kita terusin nih dari titik A ke titik B ini kan. Ini kita peroleh garis kuning yang ada di bidang sesar ini. Gitu. Jadi seakan-akan kita memutar engselnya kan, jadi kita pindah ke situ kan. Ini pindah ke atas sini. Bayang ya. Dari garis ini. Ganti warnanya kuning ya. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk garis yang sebelahnya, garis yang satu lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bidang satunya lagi. Jadi saya buat tingginya. Kemudian kita buka kan. Ya, dengan proses yang sama ya, kita terusin. Dapatkan perpotongan di sini. Kalau kita tegak lurusin pada sumbu ini ya, tegak lurusnya. Ini yang warna merah ya. Hei. Dapat nih perpotongan di sana.
Ini nih, tepat ya, pas ya. Nah akhirnya kita punya perpotongan dia di sini. Berarti kan ini tempat titik di bagian dasar sini kan, bagian dasarnya. Nah, akhirnya karena kita tahu di singkapan kita di sini garis yang ini ya, saya ganti ya warnanya ya, biar nggak bingung, kita buang aja ya. Akhirnya kita dapat, biar nggak pusing, akhirnya kita dapat dua garis ini kan ya. Garis ini kan sudah mencerminkan pitch-nya. Nah pitch ini kita tinggal transfer aja kan ke bidang ini, transfer, udah deh, beres. Nah, dapat potongannya, sambung sini, selesai, dapat pitch-nya. dapat net slip-nya. Itu untuk bidang yang kasus sesar yang bidangnya tegak. Oke, tinggal dihitung arahnya. Nah kalau di dalam ini kan sama, jadi kita buka kan ya, kita pantulin kan ke bawah, hubungkan, dapat nih arah net slip ya, tren ya, arah tren dari net slipnya gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Jadi ya silahkan dibaca ya soalnya. Ini kasusnya seperti ini. Nah, sama goalnya adalah mencari net slip. Ya. Ini kan ya, net slip ini. Berarti kita terjemahkan dulu soalnya ke dalam kondisi ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem 3 dimensinya. Baik, ini adalah 3 dimensinya. Jadi serupa ya dengan yang sebelumnya. Kita akan coba untuk membuat mencari ya bidang, mencari net slip di sistem sesar ini. Kan kita tahu ya net slipnya yang ini nih, nanti ya warna merah. Nah net slipnya ini, nah, memang mudahnya kalau kita proyeksikan ya ke bidang datar. Kita proyeksikan ke bidang datar. Ini kan enaknya karena bidang miring. Maka kita bisa tahu di mana tren dari ini enggak akan saya pause dulu ya. Nah, jadi oke, ini adalah perpotongannya kan. Nah, mau dulu ini. Ini adalah tren dari net slip kita. Ya, kalau kita proyeksikan ke secara tegak ya ke bidang kerja. Idenya sama. Berarti bagaimana caranya kita bisa peroleh bidang sesar ini secara persis di bidang kerja kita. Jadi pertama-tama kita buat proyeksinya, ya, proyeksi tegaknya dulu ya, sebelum proyeksi apa ya, ya proyeksi seperti Excel itu ya. Kita coba ini
Nah, buat sejajar. Ambil di sini ya. Lalu interseksinya kita buat tegak lurus. Segitiga ini kan. Tahu tingginya 82,32. Arti di bidang kerja kita buat garis sini sekian panjangnya, lalu ya, karena garis hitam ini nggak persis ya, nggak persis nempel, tak buang aja. Garis yang nempel persisnya di sini. Nah, oke. Berarti kan di sini kita dapat ya, kita dapat nih segitiganya. Gitu ya. Saya ralat segitiga kita yang ini ya harusnya ya, biar nggak pusing lah. Nah, biar nggak pusing ngebayangin ya. Segitiga kita itu yang ini. Putar ini. Gitu ya. Oke. Kita export aja dulu ya. Kita intersect basis model, kita buang biar nggak mengganggu. Oke, yang garis merah ini proyeksi dari bidang sesar di permukaan. Ya. Nah, di segitiga yang ini diputar ke atas ini, ya, kita dapat garis strike sesar di elevasi 0 pada elevasi H. Nah, kita tahu bahwa di bagian belakangnya kan seperti ini ya. Berarti di dalamnya ada garis-garis ini nih. Berarti kalau kita buat kemenerusannya ya, kurang lebih seperti ini kan. Proyeksi di permukaannya garis yang ini kan. Nah, kebentuk tuh segitiganya sekarang. Kita lihat di belakang ya. Segitiga ini nih. Jadi kan garis ini merupakan garis yang akan memberikan kita salah satu titik di net slip, ya kan.
apabila kita proyeksikan secara secara tegak lurus nih ke bidang kerja kita. Nah, berarti untuk dapat garis ini, berarti kita kan harus peroleh titik ini, ya, yang diperoleh, yang merupakan proyeksi dari ujung bidang sesar ini di perpotongan antara bidang kuning ini dengan bidang sesar, ya, di elevasi. Jadi tiga bagian nih, bidang kuning, bidang sesar di elevasi 0, dengan bidang, jadi 3 bidang lah, ya. Nah, itulah ya, biar representatif. Salah. Nah, biar representatif nih. Jadi kan walaupun sebenarnya, makanya kalau kita lihat di gambar yang ini, dibikinnya kan X ya. Nah, sebenarnya kan lipatan nggak X bentuknya. Tapi kalau kita buat semacam bidang imajiner ke level bawah situ, jadinya X kan. Ya sama kayak gini. Kan karena realitanya dia tidak X kan, V kan. Oke, berarti key goal kita adalah dapatkan titik perpotongan 3 bidang ini nih di elevasi 0. Oke, saya cut dulu videonya karena per 10 menit nih, masih yang palsu nih. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk peroleh titik, saya bilang ini titik B ya. Ini titik A kita udah punya kan. Sekarang untuk peroleh titik B, hal yang sama kita lakukan dengan kasus yang sebelumnya. Kita akan buat garis tegak lurus kan dengan elevasi H. Lalu, mungkin biar enakin deh. Takutnya saya nggak tegak lurus buatnya. Nah, saya buat garis baru. Buat yang tegak lurus ya. Sini. Segitiga ini kan. Sorry. Bukan yang itu. Karena kan data kita deep ya. Berarti kita ambil yang bagian atasnya. Perpotongan ini kita tarik sampai sini kan, di perpotongannya. Nah, kita tahu bahwa elevasinya 18,32. Maka kalau kita putar, ya ini berarti 1832 nya ke sini ya. Yang sejajar strike, kita akan buat yang sejajar strike 1832. Copy sini. Kita dapat 1832 nya. Nah, kita pindahkan ya. Ups. Sulit juga ya kontrolnya. Nah, ini dapatlah segitiganya. Berarti di arah ini kita buka ya, sebesar deep. Yang ini nanti kita bisa dapat ya, karena saya 3 dimensi jadi enak aja langsung tembak-tembak ke atas nih. Lalu kita teruskan. Nah, jadi
proyeksi kita di permukaan seperti ini ya. Jadi perpotongan ini, jadi di gambar yang analisis yang ini ya, jadi kenapa lama, sebenarnya saya akan bikin beberapa kali video yang bisa menjelaskan dengan jelas lah. Sebenarnya udah beres, cuman karena saya khawatir kalian belum paham juga. Nah, jadi kan kita tadi proyeksinya itu apa ya? Ya proyeksi tegak kan. Jadi langsung tegak lurus. Jadi untuk peroleh tren lah, gitu kan, kayak proyeksi yang kita pelajari di bab-bab awal itu kan. Jadi panjangnya tidak merepresentasikan panjang sebenarnya kan. Panjang net slipnya beda dengan kasus yang pertama. Kalau pada kasus yang pertama kan panjang sesarnya itu konstan ya. Panjang net slipnya bisa konstan. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau jarak tegak lurusnya ya, tinggi ini tegak lurusnya kan 19723. Ini panjangnya 19723. Berbeda dengan proyeksi yang kita lakukan untuk yang ini. Elevasinya itu kan 182,32. Sementara kalau jarak yang ini ya, jarak tegak lurusnya 105 ya. Makanya ini kan proyeksi tegak lurus, bukan engsel putar. Jadi kalau yang kasus yang pertama kita memutar engsel kan, berarti panjangnya pakai 210. Berarti kan nanti kalau panjang net slip sebenarnya di bidang datar harus pakai bidang sesar yang dibuka dengan 210. Berarti curving kan, arcing di sini kan. Ini panjang di bawah sini dan sini sama. Oke. Nah, karena ini kita yang tren, maka nggak jadi soal ya, karena kan di bidang pada kasus sesar di bidang miring kita perlu untuk dapat trennya kan. Nah, tapi kita belum bisa dapat plunge-nya nih, nggak apa-apa. Nah, dari tren ini oke, kita selesaikan dulu ya sebelum kita bicara trennya. Jadi dengan proses yang sama, kita lakukan serupa. Lakukan proyeksi tegak. Nah, berpotongan di sini kan, yang garis ungu kan, garis ungu berpotongan di sini, garis kuning berpotongan di sini ya. Jadi untuk garis kuning ke sini, garis ungu yang ini. Nah, berarti kan kita dapat bagian bawah sini. Nah, lakukan hal yang sama untuk bagian yang di footwall.
warnanya ya. Yang bagian footwall situ kan. Akhirnya perpotongan dari dua titik ini, kalau kita dua garis ini ya, kita hubungkan, dia jadi trend. Oke. Kita tahu bahwa ini mencerminkan tinggi kan. Ya, ini mencerminkan tinggi bagian sini mencerminkan tinggi. Ini mencerminkan lebar atau panjang dari sesarnya. Panjang horizontal ya, searah ke arah deep. Maka dari situ kita tahu kan bahwa kalau kita proyeksikan dia, kalau kita proyeksikan ini ke sini, wow. Panjang ini merupakan apa? HIF ya. Panjang ini adalah HIF-nya. Oke. Lalu untuk throw-nya, ini saya hapus ya bidang ininya. Lalu untuk throw-nya, itu yang ini kan. Kalau kita cari bidang datarnya. Nah, kemudian untuk throw-nya berarti di elevasi ini kan. Oke. Kan karena ini proyeksi yang sifatnya tegak, maka bagian ini adalah HIF, bagian sini adalah throw-nya kan. Kalau diputar, tahu kan bahwa ini panjangnya 80,25. Berarti pada arah ini nah, kalau untuk melihat throw-nya, kita bisa proyeksikan dia ke sini kan. Maaf. Titik-titik ini ya. Ke sini kan. Berarti ini kan throw-nya di bidang di segitiga kita yang dengannya kita bisa membuka ini. Mungkin lebih lagi ininya throw HIF-nya kita buat begini kan. Kemudian untuk HIF-nya yang ini kan. Kemudian untuk HIF-nya itu ini kan. Ini throw-nya. Berarti ini HIF kan. HIF itu diukur tegak lurus pada arah yang tegak lurus dengan dip dari sesarnya. Jadi ini adalah bagian HIF. Nah, kalau kita proyeksikan ke atas, berarti ini kan dari sini. Nah, sehingga kan bahwa ini adalah bagian yang HIF. Lalu karena proyeksi throw bisa kita proyeksikan ke sini. Throw
Kalau kita balik ke sana, berarti throw itu ada di sepanjang ini kan. Nah, ini ada garis yang ini kan. Sini tingginya dibatasi oleh ini kan. Nah, ya jadi throw-nya kalau kita segitiga ini kita putar ke bagian permukaan ini, segitiga ujungnya sini kan sana ya. Jadi ini adalah throw-nya. Oke. Di sini kita sudah dapat throw dan heave. Nah, sekarang bagaimana dengan plunge-nya? Kan trend sudah dapat. Trend dapat, throw, dan heave. Sekarang tinggal plunge-nya kan. Plunge itu kan ada di bidang miring. Sehingga plunge itu kan sudut ini. Ya, sudut ya, garis merah ini ya, sudut trend yang sebidang dengan garisnya. Garis trend yang sebidang dengan garisnya berarti pada bidang tegak ya. Dan sudutnya diukur pada bidang tersebut. Ya kan? Berarti segitiga ini kan menumpang pada bidang sesar. Nah, karena kita sudah punya trennya, maka kita tinggal memproyeksikan bidang sesar kita pada pada panjang yang sesungguhnya. Jadi kalau kita pakai garis ini, dulu ya, ini aja. Kalau kita pakai garis ini, kita jadikan satu komponen, nggak bisa ya, grup. Kemudian kita rotasikan. Kalau kita putar seperti ini, ya ini untuk kemudahan konteks ini aja ya. Jadi bayangkan kalau misalnya diputar di sebelah sininya, itu kan panjangnya jelas berbeda kan. Yang satu panjang hanya segini, sementara panjang aslinya segini kan. Jadi kalau garis strike ini kita peroleh dengan proyeksi tegak. Nah, untuk ini, untuk strike yang kedua, kita buka dengan proyeksi di rotasi. Jadi dengan engselnya di sini nih, engsel engsel putarnya di sini nih, sehingga kita proyeksikan tanpa mendistorsi bentuk bidang sesar ini. Caranya kita tahu bahwa panjangnya adalah ini ya, 210,53. Ini saya akan ganti scene ya, ini saya akan hapus. Oke, scene-nya sudah saya bersihkan. Nah, sekarang berarti kita mau mencoba membuka membuka bidang sesar ini tanpa mendistorsinya. Jadi kita akan buka dia dengan panjang aslinya kan. Kita tahu bahwa panjangnya itu 210,53. Oke. Berarti di sini kita buka dia sepanjang 210,53. Sepanjang itu ya.
Berarti strike-nya ada di sini kan. Oke, sini saya skip ya, agak maju. Jadi kita tahu bahwa untuk mengetahui pitch yang sebenarnya itu kan kita harus hitung garis ini ya. Ini nih. Garis ini ya. Garis yang ini kemudian disebidangkan dengan garis tren yang ada di permukaannya kan. Jadi kalau kuning ya ke kuning. Nah, ini kan garis yang sebenarnya ya. Kalau kita buat rotasi, dirotasi ya garis ini. Ini kuning ya. Kalau kita rotasi garis kuning yang ini, ke permukaan, pasti posisinya jauh lebih panjang dari yang ini kan. Nah, saya ulangi, garis kuning yang di bawah ini, apabila diproyeksikan ke permukaan, ini kan, ya, berarti kan plunge sebenarnya ada di sini. Akan tetapi panjang sebenarnya atau proyeksi dia dalam panjang yang sesungguhnya kan itu yang ingin kita cari kan. Jadi kita tahu bahwa proyeksi ujung strike ini pada panjang yang sesungguhnya tadi ya, pada panjang 210 itu ada di garis ini kan. Garis ini adalah garis ujung strike, garis strike yang ada di elevasi 0 derajat yang kita proyeksikan, yang kita putar ke bidang datar. Berarti ini adalah posisi apabila ya bidang SAR ini kita putar nih, seperti engsel, bukan diproyeksikan ya. Sehingga posisinya yang di sini akan terproyeksi secara tegak lurus ke arah dipnya kan, tegak lurus dari sini, jatuhnya ke situ. Nah ini, jadi titik yang di sini akan terproyeksikan ke depan sini kan. Kan kita bukanya kan kita putarnya pada arah yang sejajar dengan dipnya kan, dip directionnya pada arah ke kanan kita nih, ya kan. Sehingga jadinya garis ini akan jadi ke sini. Nah, kayak ini kan. Jadi garis tren yang sesungguhnya. Nah, ini beribit kan sejajar ya. Jadi kalau kita putar dia, nah, pas kan, persis dia berimpit. Kalau kita putar ke permukaan, berarti sudut ini adalah sudut pitch antara bidang kuning dan bidang sesar. Ini itu garis yang sesungguhnya. Kalau ini pitch yang semu, karena dia diproyeksikan secara tegak lurus, bukan diputer. Begitu. Nah, jadi kalau kita pakai stereonet, langsung dapet nih sudut yang ini. Ya, sudut dari strike ini ke sini, itu pitch yang kita dapat kalau kita ukur menggunakan stereonet.
Kan pitch yang itu cerminnya ini kan. Jadi kalau yang diukur langsung dari stereonet, dapatnya yang sini. Begitu rekan-rekan. Hal yang sama dilakukan pada bagian yang sebelahnya. Kita tahu bahwa proyeksinya ada di sini, terus yang ke situ. Lalu karena kita tahu ungunya ada di sini ya, sini. Sekarang jadi ke sini. Di sini kan kita tahu bahwa si ungunya di sini ya. Ini kan permukaannya di situ, di situ kan. Ini kan. Nah. Oke, cocok ya. Berarti ini si ungunya kan. Ya sudah, kita tinggal pindahkan ini ke bagian sini. Karena kita tahu bahwa pitch itu sejajar, maka ya sudah, di sini perpotongannya, tinggal kita terusin. Ini adalah net slip yang sebenarnya. Pitch-nya plunge-nya ya sudut ini berarti. Nah, jadi dari sini kita peroleh proyeksi yang sesungguhnya dari net slip ya. Saya ulangi ya kalau ada yang saya salah sebut tadi. Jadi di sini kita peroleh net slip kan dengan panjang yang sesungguhnya. Jadi seakan-akan kita langsung mengukur di bidang miringnya. Oke, tadi kita sudah dapat tren, ya kan? Kita sudah dapat trennya, kita sudah dapat throw dan heave. Nah, throw dan heave ini bisa kita hitung berapa perbandingannya untuk peroleh sudut plunge-nya. Pakai hubungan tangan ya. Tangan dari X sama dengan arcus dari depan ya. Depan itu berarti throw per heave kan. Ya, karena throw itu kan throw yang vertikalnya, heave yang horizontal, hubungannya tangan kan. Plunge dari throw dan heave. Kemudian pitch-nya, ya ini pitch yang sebenarnya. Diukur ini kan terhadap strike sesarnya. Jadi kita sekarang sudah punya trend plunge dari throw dan heave, kemudian pitch dari sini kan hubungan strike dengan garis net slip-nya, dan panjang net slip separasinya ya net slip-nya, pergeseran totalnya. Jadi kalau kita dalam pengukuran sesungguhnya berarti kita dapat net slip-nya sepanjang 127,21 meter dengan skala yang seperti ini. Seperti itu rekan-rekan. Jadi bisa dipahami ya mengenai proyeksi ortografi pada sistem sesar ya, dalam kasus sesar maksudnya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang salah, koreksi, kurang jelas, bisa ditanyakan di grup praktikumnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ini merupakan bagian koreksi mengenai penjelasan saya sebelumnya bahwa plunge itu bisa langsung diperoleh dengan menggunakan throw dan heave. Saya ralat tidak. Namun untuk memperoleh plunge itu kan sudut yang ini ya. Plunge itu kan pada prinsipnya apparent dip ya dari bidang sesarnya pada arah tren ini. Jadi untuk peroleh
berapa besar plunge-nya, ya cukup hitung sebagaimana kita menghitung apparent dip pada kasus-kasus sebelumnya. Jadi kalau di sini kan maksimum dip-nya itu adalah berapa? 40 derajat ya. Nah, ini dip-nya 40 derajat, sementara deviasinya, bentar, kita ada hitung nggak ya? Nah, sementara kita tahu bahwa sudut pitch-nya itu 63 derajat, berarti kan memiliki perbedaan sudut terhadap ya dari 90, kalau 90 derajat tegak lurus, maksimum dip kan di 40. Nah, kalau di 63 berarti jatuhnya kena 35 ya. Jadi bukan menggunakan throw dan heave ya, melainkan menggunakan apparent dip. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.